jamaah sholat Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya, yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian agar terlebih dahulu mengisi somsom di depan yang masih kosong. Kemudian juga kami mohon untuk mematikan handphone agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat. Dan dimohon kepada para jamaah untuk tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khotib menyampaikan khutbah. Yang kedua, berbuka Jumat pada hari ini tanggal 24 Januari 2025 sebagai imam dan khotib adalah Ustaz Fauzan, sebagai muadzin adalah Bapak Faizal Umar, dan waktu sholat Jumat pada hari ini adalah pukul 12 sampai 8 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dan senantiasa berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Mudah-mudahan rangkaian daripada sholat Jumat pada hari ini belum 8 nanti Pak Umam demikian beberapa masukan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan di hari yang mulia ini selain ungkapan rasa syukur yang mendalam kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya, atas izin dan perkenannya kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Besar harapan kita mudah-mudahan segala aktivitas yang telah kita lakukan dari Jumat pekan yang lalu sampai dengan detik ini kita bersimpul di masjid yang mulia ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan pula untuk seluruh ahli keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita, dengan tidak mengharapkan apapun dan ridho siapapun kecuali semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaru zahira ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibuna sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan kita tentang dua macam dosa yang menimpa kita selaku manusia. Keduanya sama-sama berbahaya dan wajib kita tinggalkan. Dua dosa itu adalah pertama, dosa zahir yang bisa dilihat, dan yang kedua adalah dosa batin
yang tersembunyi atau kemaksiatan yang ada di dalam hati kita. Dosa zahir merupakan bentuk dosa yang jelas tampak di depan kasat mata kita atau terdengar oleh telinga kita, seperti minum khamar, berzina, judi, melakukan pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dosa batin adalah dosa yang sifatnya tersembunyi, menyangkut dengan hati kita masing-masing, seperti sombong, ujub, hasad, riya, tajasus dan sebagainya. Pada umumnya, banyak di antara kita yang sadar dan mampu menghindarkan diri dari perbuatan dosa zahir, namun sedikit sekali yang mampu selamat dari dosa batin. Banyak di antara kita yang mampu menjaga diri dari larangan berbuat zina, menghindari zina, menghindari berjudi, minum khamar. Namun tidak sedikit di antara kita yang sulit sekali menjaga hati ini dari maksiat batin, maksiat hati, sombong, ujub, merasa paling hebat, merasa paling benar, meremehkan orang lain, tidak ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, hasad, dengki, tajasus dan lain sebagainya. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, bila kita telusuri lebih dalam nasihat para ulama tentang hal ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa dosa batin yang sulit kita hindari itu justru lebih berbahaya daripada dosa zahir. Mengapa demikian? Dari Muhammad SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut bermakna bahwa sumber kerusakan yang terjadi pada manusia justru bermula dari rusaknya hati, karena maksiat-maksiat yang menutupinya. Efeknya, ketika hati rusak, maka jasad manusia pun ikut akan rusak. Karena itu dalam makna yang lebih luas, hadis ini ada kaitannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk tubuh dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dosa zahir umumnya terjadi karena adanya dosa batin. Ketika hatinya rusak dengan maksiat-maksiat batin, maka hal itu akan membawa pengaruh kepada raganya untuk berbuat maksiat yang zahir. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh anak Adam di muka bumi ini adalah menjadi contoh yang cukup nyata, yaitu ketika Qabil hatinya hasad kepada saudaranya Habil, yang kemudian berujung kepada pembunuhan. Karena itu Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Zadul Masir menegaskan bahwa hasad adalah tabiat yang terjelek yang menjadi penyebab maksiat pertama kali di langit, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, dan juga menjadi penyebab maksiat pertama kali di muka bumi ini, yaitu hasadnya Qabil kepada saudaranya sendiri, yaitu Habil. Demikian juga dengan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika risalah Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman.
kecuali karena hasad yang ada di dalam hati mereka orang-orang Yahudi, yaitu kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang diingkari oleh orang-orang Yahudi. Sama halnya dengan Fir'aun yang menolak risalah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, juga karena dosa batin, yaitu rasa sombong yang mengotori hati Fir'aun. Bahkan saking sombongnya Fir'aun, beliau mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dosa zahir pada umumnya juga mudah menyadarkan pelakunya. Banyak pelaku maksiat zahir yang mengaku kalau ada yang dilakukannya adalah salah dan kemudian sadar bertobat untuk berubah. Demikian juga dalam pandangan orang lain, perbuatannya yang akan dianggap melampaui batas sehingga harapan untuk sadar dan bertobat lebih terbuka. Sedangkan perbuatan dosa batin biasanya pelakunya tidak sadar atau bahkan menganggap dirinya tidak merasa bersalah, sehingga pintu taubat pun akan terasa sulit hadir kepada dirinya. Dua contoh berikut ini akan menggambarkan, pertama, kisah taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau melakukan perbuatan dosa zahir dengan memakan buah dari pohon yang terlarang. Kemudian setelah itu beliau tersadarkan dan dengan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentang penyesalan dan pertobatan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya, Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Berbeda dengan yang dilakukan oleh iblis, dosanya adalah jenis dosa batin, yaitu sombong. Maka terasa berat baginya untuk bertobat. Bahkan dia menganggap dirinya berada di atas kebenaran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala abadikan beberapa kali kisah iblis ini. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Jemaah Jumat rahimahumullah, dua kisah di atas menggambarkan kepada kita bahwa dosa batin bukanlah perkara yang ringan. Dosa batin bukan perkara yang mudah. Walaupun tidak terlihat, namun pengaruhnya sangat amat besar, mampu menjerumuskan kita kepada dosa-dosa zahir tanpa disadari oleh jiwa kita sendiri. Dari sini kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menyimpulkan bahwa dosa-dosa besar yang masuk kategori maksiat hati, dosa batin seperti riya, ujub, sombong, hasad, dan hal-hal yang mengikuti dosa-dosa batin ini statusnya lebih haram, lebih berbahaya dari dosa lahir seperti berjudi, berzina, minum khamar, membunuh, dan sebagainya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi renungan buat kita semua agar kita mampu memahami tentang bahayanya dosa batin yang ternyata lebih besar efeknya dibandingkan dengan dosa zahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita dari perbuatan dosa atau maksiat zahir maupun maksiat batin. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa adil al-kufra wal kafirin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit samlahum wa zalil aqdamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, qul qul syurah, qul qul syurah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim فسبحوه بكرة وأصيلا.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wa dhakkir kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.